Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama aku Rahmatul Umaya Faratus Soliha, biasa dipanggil Umay dengan NIM 072117330119. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etnografi Bangsa-Bangsa, aku akan memaparkan video tentang review artikel yang sudah aku buat. Pada penasaran nggak artikelku tentang apa dan judulnya apa? Ikutin terus video. Artikel dengan judul Evolusi Santapan India dari Prasejarah hingga Kolonialisme Eropa mengulas tentang hidangan dan makanan yang ada di India mulai dari zaman prasejarah hingga kolonialisme Eropa. Evolusi hidangan tersebut akan dibagi menjadi 4 era. Yang pertama, zaman prasejarah atau era prasejarah. Yang kedua, zaman Weda atau era Weda. Yang ketiga, zaman Mughal atau era Mughal. Dan yang keempat adalah memasuki kolonialisme Eropa. Memasuki era prasejarah, sebenarnya hidangan atau santapan di India diidentifikasi melalui bukti-bukti antropologi yang ditemukan di situs penggalian yang bernama Harappan. Dalam situs tersebut ditemukan tulang belulang seperti hewan sapi, kambing, dan juga hewan-hewan liar seperti babi hutan dan galvia. Diprediksi hewan-hewan tersebut diolah dengan cara dipanggang ataupun diambil dagingnya kemudian ditusukkan pada sebuah tongkat lalu dipanggang. Jadi mungkin 11-12 dengan sate saat ini ya. Selain itu, ditemukan juga biji-bijian seperti gandum dan kacang hijau. Tidak hanya biji-bijian, namun juga ditemukan alat-alat untuk merebus dan juga menghaluskan biji-bijian tersebut. Memasuki era kedua atau era Weda, jadi di era ini itu sebenarnya hidangan atau santapan di India banyak dipengaruhi oleh religi. Dan dalam kitab Weda sendiri juga dituliskan atau disiratkan tentang hubungan makanan dan spiritualitas. Dalam keempat Weda disebutkan bahwa biji-bijian menjadi dasar makanan atau hidangan pada masa itu. Salah satunya adalah apupah, yaitu hidangan kue manis yang terbuat dari biji barley yang dipanggang dengan mentega atau ghee, lalu dihidangkan dengan dicelupkan kepada madu. Apupah sendiri saat ini dihidangkan untuk ritual-ritual seperti Holi dan juga ritual-ritual yang melibatkan adanya kegiatan puasa. Dan apupah ini sendiri menjadi dessert tertua di India. Masuk ke era yang ketiga atau Mughal era. Jadi setelah sebelumnya santapan itu dipengaruhi oleh religi yang bercorak Hindu, di Mughal ini santapan berubah menjadi santapan yang dipengaruhi oleh agama Islam. Jadi di era Mughal ini konsumsi daging babi itu sudah dihapuskan karena mayoritas di sana pemerintahnya adalah Muslim. Jadi daging babi diganti dengan daging seperti kerbau. Sementara bagi umat Hindu konsumsi daging sapi juga mulai dihilangkan dan mereka beralih ke konsumsi daging seperti kerbau dan unggas-unggasan. Adapun hidangan-hidangan pada masa Mughal ini ada naan, kofta, kebab, pirni, dan jalebi. Dan sebenarnya masih banyak makanan-makanan lainnya, teman-teman. Bahkan catatan tentang hidangan atau santapan pada era Mughal ini itu memiliki kitab tersendiri, yaitu kitab yang bernama Nikmat Nama yang ditulis oleh Giyad Shah dan Sultan Malwa pada abad ke-15. Setelah di dua era sebelumnya itu konsumsi makanan mereka lebih berbahan dasar biji-bijian, di era Mughal ini mereka mulai mengkonsumsi yang namanya beras dengan cara diolah menjadi bubur asin. Masuki era terakhir atau era kolonialisme, jadi sebenarnya kedatangan Portugis ke India alasannya sama seperti kedatangan Portugis ke Indonesia, apalagi kalau bukan mencari rempah-rempah. Nah, kedatangan Portugis di India dan Portugis yang mendirikan kekaisaran di India itu menyebabkan
beberapa aturan di era-era sebelumnya itu dilanggar, seperti contohnya daging babi itu mulai dikenalkan lagi sebagai hidangan, lalu daging sapi juga mulai dikenalkan lagi sebagai hidangan. Jadi nilai-nilai Islam dan Hindu pada era itu mulai luntur karena kolonialisme itu. Nah, di era ini Portugis juga mulai mengenalkan apa itu keju yang disebut dengan chana. Dan cana ini itu menjadi dasar untuk membuat hidangan lainnya seperti rasgula. Nah, menurut penelitian terbaru, rasgula ini itu menjadi sebuah hidangan yang disajikan di kuil Jagannath yang berada di Odisha. Hidangan lainnya ada vindaloo, kari asam manis pedas yang terbuat dari daging babi, dan bibinka atau kue legit lapis 7, atau kalau di sini tuh seperti kue lapis, teman-teman. Dan juga ada ragut, sup yang dibumbui dengan bawang putih dan aromatik. Sekian pemaparan dari review artikel aku yang berjudul Santapan India dari Prasejarah hingga Kolonialisme Eropa. Untuk kalian yang tertarik atau untuk kalian yang ingin membaca lebih lengkap lagi artikelnya, aku udah cantumin di description box untuk langsung dialihkan ke artikel yang sudah aku upload. Semoga video dan artikelnya membawa pengetahuan baru untuk kita semua. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you on my next video.